Halo, selamat sore. Halo sore Om. Apa kabar tim Nakula Universitas Indonesia? Alhamdulillah baik. Baik ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya, by the way ya? Terdengar, aman. Aman ya? Oke, tim Nakula UI ini berhasil meraih juara di ajang kompetisi Shell Eco Marathon Qatar ya? Ya, betul. Di Alhamdulillah. tanggal 8 sampai 12 Februari yang lalu gitu ya? Ya. Betul ya, tanggal 8 sampai 12 Februari ya. Nah, sebelum mulai nih di Fokus Medcom kali ini, gue mau absen dulu nih nama-namanya nih. Nanti mungkin bisa angkat tangan ya. Muhammad Dafa Wibisono udah ada? Oi. Franciscus Saverius Godwin? Hadir Mas. Ada. Si Ringo Ringo? Itu lanjutan. Itu lanjutan Itu gabungan ya? Iya. Haidar Satrio Wibowo? Hadir Mas. Ada ya. Haidar Mahdi Halifa Phil Art? Berhalangan Mas. Berhalangan ya. Timothy Jonathan Sirait? Berhalangan. Raffi Evansyah Adi Satria? Hadir ya. Ini gue kayak bu guru ya, kayak pak guru ya. Orlean Timothy Sihobi? Orlean ada atau Orlean? Hadir Mas, hadir. Ada. Muhammad Rafa Rizkia? Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi di Fokus Medcom kali ini. Gue Alfa Mandalika yang akan berbincang-bincang dengan kalian. Nah, teman-teman nih kalau nggak salah, ini adalah pertama kalinya turun di kelas kendaraan hidrogen ya, dan langsung juara 1. Dan memecahkan rekor di Asia juga nih. Nah, ceritain dong proses dari awal hingga akhirnya bisa tergabung atau join dalam kompetisi ini, teman-teman Nakula. Ya udah. Paling kita tuh emang tahun ini meluncurin mobil kategori hidrogen. Cuma kalau dari tim Nakula sendiri tuh kita udah lama. Jadi kita udah ya dari sekitar 2010-an lah tim Nakula tuh udah ada. Nah, cuma sebelumnya tuh di kategori bensin, dan untuk sekarang kita putusin buat masuk ke hidrogen. Oke, mungkin suaranya agak lebih keras lagi kali ya? Soalnya agak kecil nih kedengarannya di gue nih. Ya udah, mungkin kalau yang dari tim Nakula sendiri tahun Ya. ini emang kita masuknya ke hidrogen. Cuma dari tim Nakula itu sebenarnya udah lama, udah dari sekitar tahun 2010-an lah kita udah ada. Cuma sebelumnya itu kita masih mengikuti yang kategori bensin. Dan kebetulan untuk tahun ini alhamdulillah kita bisa meluncurin mobil kategori hidrogen. Dan mungkin kalau secara nasional itu kita udah meluncurin yang EV bahkan. Jadi selama setahun terakhir itu kita udah perlombaan 2023 kita udah di bensin, terus lanjut perlombaan nasional di EV, dan sekarang di Shell internasional itu di hidrogen seperti itu. Oke, kalian kan nih berdelapan ya totalnya ya. Dan bisa dijelasin nggak nih job desk masing-masing ini apa sih? Apa aja gitu job desk-nya? Oke, mungkin dari saya dulu. Kalau saya sebagai ketua divisi vehicle sekaligus juga jadi driver untuk tim Nakula. Kalau Yuri itu sebagai technical manager dari tim Nakula. Kalau gue di sini sebagai staff electrical Nakula. Kalau gue di sini sebagai staff vehicle Nakula. Kalau gua dari staff engine and fuel cell Nakula. Sebagai staff vehicle Nakula. Oke, nah teman-teman, kira-kira apa nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim Nakula selama kompetisi kemarin nih di Shell Eco Marathon di Qatar? Dan sebenarnya bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Tantangan-tantangannya? Oke, paling untuk masalah utama tuh sebenarnya ada di bagian fuel cell kita, yang dimana fuel cell itu sendiri kan harus ada penyesuaian terhadap suhu sama keadaan di sekitar fuel cell tersebut. Dan kita berlomba di Qatar, yang dimana kita masih belum tahu nih keadaan dan suhu fuel cell yang ada
keadaan dan suhu yang ada di Qatar tuh seperti apa? Apakah dingin, lembab, atau seperti hal-hal lainnya itu kita masih belum tahu. Jadi itu jadi sebuah tantangan buat kita, yang dimana kita harus nge-set up ulang segala settingan yang udah kita siapkan dari Indonesia. Kita harus set up ulang, harus kita sesuaikan, dan ibaratnya kita harus adaptasi juga sistem yang sudah kita set up dengan keadaan yang ada di Qatar. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan adalah sirkuit yang kita masih bisa dibilang lumayan buta terhadap sirkuit tersebut. Jadi kita masih belum tahu terhadap inklinasinya seperti apa, lalu belokan yang kita hadapi seperti apa, terus di bagian starting awalnya kita seperti apa, strateginya mau seperti apa. Bisa jadi kemungkinan ya itu menjadi dua kendala utama kita saat berlaga di Qatar kemarin sih. Artinya cuaca dan sirkuit lah ya, layout sirkuit gitu ya teman-teman ya, yang menjadi tantangan gitu ya. Nah teman-teman sebenarnya bisa diceritakan juga nggak nih ke kita nih, bagaimana sih proses persiapan kalian nih sebelum berangkat ke Qatar gitu ya? Apakah ada perubahan strategi khusus atau seperti apa? Buat persiapan kita sebenarnya udah dari lama, karena kita kan juga namanya riset itu kan perlu proses yang lumayan panjang ya. Jadi sebenarnya buat dari yang hidrogen ini kita udah mulai kembangin mobilnya tuh dari kurang lebih setahun yang lalu. Jadi sebelum lomba kemarin itu kita terusan buat riset apa yang bisa kita maksimalin, mulai dari segi motornya, elektrik motornya, mulai dari bodinya, lalu juga dari fuel cell itu sendiri, terus juga sampai di perlombaan ke sana tuh kita juga persiapin diri terutama buat ngadepin perlombaan yang di sana itu. Ya kayak gitu sih. Kira-kira teman-teman bisa cerita nggak tim atau negara mana sih yang paling menjadi pesaing yang paling berat gitu? Kalau pesaing paling berat sih dilihat dari kompetisi tahun lalu itu dari Cina sih, Mas. China ya? China yang mungkin menjadi pesaing dari tim Nakula gitu ya, bisa dibilang ya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa nih faktor utama dari tim Nakula gitu ya yang membuat kendaraan tim Nakula nih unggul dibandingkan tim lain dalam kompetisi yang kemarin? Sebenarnya mungkin apa yang bisa dibilang Nakula unggul dari yang lain tuh apa ya, kayak kita udah ada waktu lama nih dan kita kerja keras juga, jadi mungkin itu yang tim lain tuh belum dapet gitu loh, Mas. Alhamdulillah ya berbuah baik lah dengan hasil kerja keras kita, Mas. Gitu sih. Artinya karena persiapannya udah cukup lama gitu ya, jadi udah siap tarung di Qatar gitu ya. Iya Mas, siap banget ya. Oke, nah sebelumnya apakah memang sudah pernah belajar atau tahu tentang perlombaan kemarin gitu ya, atau memang produknya sudah dirancang dari jauh-jauh hari ya? Kalau untuk perlombaan kita juga dari tahun-tahun sebelumnya juga udah ikut sih Mas, cuman beda kategori aja. Persiapan hidrogen. Oh kalau persiapan hidrogen untuk tahun lalu belum, jadi kayak bener-bener dari sekitar berapa bulan yang lalu itu kita baru pelajarin hidrogennya sih sama karakteristik fuel cell dan segala macamnya. Oke, nah kira-kira teman-teman bisa menjelaskan nggak nih ke Sobat Medcom nih yang lagi nonton lebih detail lagi tentang teknologi apa sih yang teman-teman gunakan atau teknologi yang digunakan dalam kendaraan yang kalian rancang nih? Yaudah, paling kan yang udah pasti jelas itu kita menggunakan hidrogen ya. Hidrogen. Sumber utamanya hidrogen. Jadi kalau kategori kan ada kayak baterai elektrik ya dari baterai atau dari gasolin itu dari bensin. Nah, kalau kita tuh jadi kita menggunakan gas hidrogen, pure hidrogen. Nah, kita di sini menggunakan fuel cell bedanya. Jadi fuel cell ini yang mengubah
istilahnya hidrogen itu ngubah jadi ngasilin listrik. Nah listrik itu nanti bakal diubah lagi dengan motor jadi mekanis, jadi mobilnya bisa bergerak. Sama syarat buat Air Liquid sudah menyediakan kita gas hidrogen ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya paling intinya gitu sih. Sama bedanya hidrogen itu dia hasilan keluarannya itu bukan apa ya, yang green energy lah. Jadi hasilan keluarannya itu kalau tahu tuh dia air. Jadi kita bisa mobilnya gerak juga dia ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, tahun 2022 lalu kan Nakula juga berhasil memenangkan kompetisi yang sama ya. Saat itu tim Nakula di 2022 nih bilang belum puas nih. Nah, apakah dengan kemenangan kedua ini sudah merasa puas atau belum nih dengan pencapaiannya? Sebenarnya untuk 2022 kemarin kita berbeda kategori untuk yang sekarang. Kalau untuk 2022 kemarin kita berlomba di kategori prototype gasolin. Nah untuk sekarang kita berlomba di prototype hidrogen. Nah kalau misalnya ditanya puas atau enggak, yang pasti masih belum puas. Kita sebenarnya sudah menargetkan konsumsi yang akan kita capai di tahun depan. Jadi ibaratnya kita masih terus mau memecahkan rekor-rekor yang udah kita bikin sendiri di tahun-tahun kedepannya. Jadi Mantap. kita mau selalu berkembang, mau selalu upgrade supaya bisa terus membanggakan. Keren. Jadi masih belum puas karena ingin memecahkan rekor yang sudah dibuat sendiri ya di Asia gitu ya. Nah, by the way kemarin kalau nggak salah dapat hadiahnya sekitar $3.000 ya? Ya, Ya, benar. Tuh kira-kira mau dibuat apa tuh? Buat riset lagi mas. Ya, benar. Ya beneran. Iya. Buat apa nih hadiahnya? Sebenarnya kalau duit hasil lombanya tuh bakal dipakai barang-barang buat tim. Nah itu kemungkinan sih buat ya modal kita riset ke depannya lagi sih, soalnya kan banyak yang masih bisa dikembangin kan, dan itu yang pasti kan perlu uang. Jadi kemungkinan hasil lombanya bakal dipakai buat itu, buat riset mobil lagi biar bisa mecahin rekornya sendiri. Mantap. Nah, selanjutnya nih apa nih harapan dan langkah-langkah ke depan nih bagi teman-teman di Nakula nih setelah kemenangan ini? Apakah akan mengembangkan lagi inovasi-inovasi yang lebih lanjut gitu? Kalau untuk langkah ke depannya tentunya pasti kita akan coba berinovasi hal-hal baru, dan kita akan coba terapkan juga, diaplikasikan juga. Dan untuk harapannya ya semoga tahun depan bisa megang rekor lagi sih. Oke, kita berharap terus meraih hasil terbaik ya. Nah, selanjutnya kalau menurut kalian nih, atau pandangan dari teman-teman nih, kalian apakah kendaraan dengan bahan bakar hidrogen ini bisa diterapkan secara massal nih ke depannya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut kita pasti bisa dikembangin buat kendaraan produksi massal ya, karena hidrogen sendiri juga energi yang terbarukan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan di masa depan banyak kendaraan-kendaraan yang bakal menggunakan bahan bakar hidrogen gitu. Ya contohnya sekarang udah ada juga dari Toyota ya. Ya Toyota udah ngembangin juga mobil bahan bakar hidrogen gitu. Jadi mungkin di masa depan bakal lebih banyak lagi kendaraan produksi massal yang berbahan bakar hidrogen gitu. Gitu ya. Kita tunggu ya ke depan apakah akan ada bahan bakar hidrogen yang bisa dipakai oleh masyarakat gitu ya. Nah, terakhir nih teman-teman nih, bagaimana nih pengalaman di Shell Eco Marathon kemarin mempengaruhi pandangan teman-teman terhadap masa depan mobil hemat energi khususnya di Indonesia? Jadi kalau pengalaman kemarin ya mas, kita tuh ya kalau dari personal sih, masukan oke. Kalau dari kita sendiri, sebenarnya kan ini ada beberapa yang pertama kali juga kan. Ya kan, tapi sekaligus harapannya gede lah mas. Tapi di situ kita juga ngelihat nih di Indonesia tuh sebenarnya kalau buat ngembangin mobil-mobil hemat energi itu banyak ide-ide yang gimana dibilangnya ya, ide-ide yang bagus lah mas. Apalagi kemarin kan tim Indonesia lain juga banyak yang meraih penghargaan tuh. Jadi ide-ide
dari orang-orang Indonesia ini sebenarnya bisa gitu buat diimplementasikan ke dunia-dunia luar, dan ide-idenya juga bagus-bagus gitu sih Mas. Jadi peluangnya tuh buat hemat energi atau renewable energi ke depannya tuh bisa lebih banyak lah gitu. Gitu sih Mas. Artinya optimis ya masa depan mobil hemat energi di Indonesia bisa terjadi gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih tim Nakula dari Universitas Indonesia sudah berbincang, berdiskusi tentang keberhasilan kemarin ya di acara atau di turnamen Shell Eco Marathon yang sudah meraih juara gitu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, tetap berkarya sehingga ke depan juga bisa meraih hasil yang terbaik lagi. Terima kasih teman-teman Nakula Universitas Indonesia sudah bergabung di Fokus Medcom. Terima kasih teman-teman.